Hai. Tadinya itu gue mau opening tapi ada yang lewat, ada yang minta masuk kamera. Udah nggak apa-apa. Oke, gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini di Taman Mini Indonesia Indah. Dan kali ini gue bakal ngajak kalian ke Anjungan, Sulawesi Tengah. Dan Sulawesi Tengah ini ibu kotanya adalah Palu. Dan kita lihat dulu bagian luarnya dulu. Dan ini teman-teman dia terhempas angin ya. Karena di sini banyak pohon. Jadi kelipet dia. Ini andai agak pendek dikit bakal gue manjat. Bakal gue benerin tapi ini cukup tinggi. Jadi berbahaya kalau manjat. Dan ini kondisi bagian dalamnya teman-teman masih terus dipoles-poles, dan kalau kalian melihat ada yang kurang-kurang ataupun ada batu bata, ada kayu-kayu yang kurang rapi, itu masih tahap revitalisasi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Atropin, oh, barang kesenian dari Palu ini mah. Mantul, ya gitulah pokoknya. Ada itu soalnya ada kaca. Dan itu rumah adat Tambi. Indonesia ini kaya banget ya akan adatnya, budayanya. Insya Allah. Segitiga. Dan ini rumah adat Lobo. Kenapa gue tahu? Karena ada tulisannya. Rumah adat Lobo. Oke, rumah adat itu kuat-kuat teman-teman, Masya Allah. Dan kita next sedikit. Oh, astagfirullahaladzim, kaget gue ada kepala kerbau. Dan inilah, assalamualaikum, jin-jin permisi ya. Kita harus saling menghormati teman-teman. Jin itu sebenarnya mereka tuh mirip sama kita manusia. Mereka bergerombol, mereka sama persis, karena dalam Al-Quran itu kan tidak kuciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Ini gue jelasin secara agama Islam ya teman-teman. Jadi jin itu harus kita hormati juga teman-teman, jangan kita maki-maki. Makanya gue kadang-kadang kalau orang kemasukan jin gitu-gitu, jinnya dimaki-maki segala macam. Itu lucu sih menurut gue. Maksudnya lu ngapain maki-maki, coba lu ngomong baik-baik aja sama mereka, nggak usah lu maki-maki. Mereka juga mirip kok, beneran mirip kayak kita. Itu jin itu mirip. Kalau kalian ngobrol baik-baik sama mereka, terus kenapa ditanya kenapa masuk ke dalam tubuh si orang ini, biasanya tuh ya orang-orang yang mudah kemasukan jin itu biasanya itu orang itu temperamental, pemarah biasanya itu mudah ini, dan marah dan suka melamun. Udah tuh dua, marah. Kenapa suka melamun? Dia pasti melamun itu tipikal orang yang suka marah tapi dia pendiam orangnya, introvert. Jadi marahnya tuh dia diam, jadi kosong ininya, kosong pikirannya, makanya sangat mudah
kemasukan jin. Gue pernah ini kan ada yang ditanya, itu jinnya kan ditanya, kenapa kamu masuk ke anak ini, ke orang ini. Iya, saya juga nggak tahu bisa masuk ke tubuh anak ini. Jadi kayak kesambet gitu loh, dia langsung tiba-tiba masuk aja sendiri. Dan biasanya tuh orang-orang yang kemasukan jin itu biasanya di dalam tubuhnya itu, ataupun diri si orang itu pernah mengamalin sesuatu yang niatnya duniawi. Maksudnya baca-baca Al-Quran, dia buat kekebalan tubuh biasanya tuh, terus buat penglaris. Pokoknya niatnya tuh bukan lillahi ta'ala. Karena di dalam Al-Quran itu di surat Al-An'am itu Allah menjelaskan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul inna sholati, katakanlah, kalau dikatakan itu kan kayak disuruh bersumpah kitanya. Katakanlah sholatku, sholat ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Jadi sholat ya, sholat ibadah itu termasuk kita bersedekah, baca Al-Quran, berbuat baik. Itu harusnya niatnya lillahi ta'ala, bukan menjadikan kita niatnya duniawi. Dan kalau kita niatnya duniawi, kita bisa masuk ke ayat yang lainnya, teman-teman. Ini maaf ya, ini gue jelasin secara agama Islam ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang Allah berfirman, mangkana yuridu ajilata ajalna lahu fiha manasya waliman nuridu dumma ja'alna lahu jahannam. Ini ayat kalau orang tahu betul terjemahan dan tafsirnya, intinya tafsirnya dia tahu, dia akan nggak mau melakukan sesuatu itu bukan niatnya lillahi ta'ala. Jadi ayat ini bunyinya, barang siapa menginginkan duniawi, bisa saja ku berikan kepada mereka, akan tetapi di akhirat kelak nanti akan kumasukkan mereka semuanya ke neraka jahanam. Tafsir yang gue pernah pelajari ini tafsirnya ya teman ya, bukan terjemahannya. Jadi ada bahasa Arab, ada terjemahan, ada tafsir. Tafsir ini yang paling memang butuh orang-orang ataupun guru-guru yang bisa memahami Al-Quran dengan baik. Jadi tafsir yang pernah gue belajar sama guru gue, jadi barang siapa menginginkan duniawi. Nah ini barang siapa menginginkan dunia, termasuk orang-orang yang baca Al-Quran itu niatnya, maaf ya, kayak kekebalan tubuh, penglaris. Termasuk ini maaf sekali, orang-orang yang sholat duha, orang-orang yang bersedekah, yang banyak mengatakan udah sholat duha aja biar rezeki kalian lancar. Itu sama itu teman-teman, itu masuk ke ayat itu, mangkana yuridu itu. Bisa saja ketika sholat duha itu Allah berikan apa yang kita inginkan, duniawi kan duniawi itu, kita mau uang, bisa saja Allah berikan pada saat itu, dikasih ini, tapi di akhirat kita dapat 0. Makanya kenapa ayat terakhirnya itu, dan kemudian di akhirat akan kumasukkan kalian ke neraka jahanam loh ini. Neraka jahanam yang kerak-keraknya itu neraka paling bawah. Kenapa masukkan ke neraka jahanam? Karena semua kebaikan kita di dunia itu kita maunya dibalasnya materi. Sama sholat tahajud juga sama teman-teman. Sama, banyak yang bilang udah sholat tahajud aja, minta semuanya sama Allah di sholat tahajud. Kalau guru gua sih ya pernah mengajarkan bahwa sholat tahajud sebenarnya itu Allah menyuruh kita sebenarnya itu memohon ampun sebenarnya. Mohon ampun saja yang banyak. Nanti kan Allah itu kan maha pengatur. Kan dalam Al-Quran kan Allah itu maha pengatur. Jadi sholat tahajud aja, mohon ampun sama Allah, terus banyak bersyukur. Nanti Allah sendiri yang akan mengatur kehidupan kita. Dan pasti kalau Allah yang sudah mengatur, pasti yang diberikan yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Oke, mungkin sampai sini dulu jalan-jalan kita melihat Sulawesi Tenggara. Dan maaf tadi sedikit ada siraman kolbu. Aduh.
Oh iya teman-teman, tuh kalian nih kalau mau belajar tafsir Al-Quran ya, itu kalian bisa lihat di ininya Ustadz Danu. Gue salah satu pengikutnya sih, maksudnya gue sering ikut acara Siraman Kolbu di MNC TV itu. Ustadz Danu tuh bagus banget kalau kalian mau belajar tafsir sama beliau. Oke, segitu aja, dan kalau kalian merasa video ini ataupun channel ini bermanfaat, monggo silahkan subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.